Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Asas dan landasan peraturan perundang-undangan merupakan dasar untuk menentukan sikap dan perilaku bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan asas equality before the law. Semua asas-asas harus sesuai dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan landasan yang mendasarinya. Peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai landasan fundamental. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum asli Indonesia yang menjadi asas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkenalkan, saya Desmond Christian Hadinata. Saya mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018. Kali ini saya akan menjelaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ada dua asas yang besar, yakni asas formil dan asas material. Yang pertama yaitu asas formil. Asas formil terdiri dari satu, asas tujuan yang jelas, yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat. Dua, asas organ atau lembaga yang tepat, yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Ketiga, asas berdasarkan pembuatan pengaturan. Yang keempat, asas pembuatan kedapat laksanaan. Yang kelima, asas konsensus. Selanjutnya, asas-asas material. Asas-asas material terdiri dari satu, asas terminologi dan sistematika yang benar. Dua, asas dapat dikenali. Tiga, asas perlakuan yang sama dalam hukum. Empat, asas kepastian hukum. Lima, asas pelaksanaan umum hukum sesuai dengan keadaan individu. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengingatkan pada pembentuk perundang-undangan agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi satu, asas kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dua, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau negara pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Tiga, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 4. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. 6. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi sistem persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
sistematika, pemilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam implementasi dalam pelaksanaannya. 7. Asas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan juga pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam peraturan perundang-undangan. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut. 1. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. 2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 3. Asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keenam, asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragam penduduk, agama, suku, ras, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. 7. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi proporsional bagi setiap warga negara. 8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, maupun status sosial. 9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasihan, keselarasan antara kepentingan individu masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir, yang ke-11, asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Antara lain, dalam hukum pidana, asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, asas praduga tak bersalah, asas hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, itikat baik. Asas-asas tersebut merupakan dasar pijak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas-asas di atas harus termateri dalam diri penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan dalam setiap langkah yang ditempuh. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya.